Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluargaku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan tauhid kita dari kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Kitab Tauhid karya Syekh Al-Utsaimin. Dan kita sebelumnya telah menjelaskan secara tuntas tentang tauhid ar-rububiyah. Kita juga telah jelaskan poin-poin penting di dalamnya, poin-poin yang mencakup di dalamnya, yaitu ifradullahi bil khalqi, juga ada ifradullahi bil mulk, juga ada ifradullahi bi at-tadbir. Dan kita juga sudah sertakan adillatul aqliyah ala anna al-khaliqa lil alam wahidun. Dan sekarang kita berada di halaman 7, masih muqaddimah sebetulnya, ini pembahasan masih muqaddimah. Di halaman 7 yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah tentang bagian yang kedua dari jenis-jenis tauhid, dari pembagian tauhid, yaitu al-qismu ats-tsani tauhidul uluhiyah. Yang kedua adalah tentang berikutnya adalah tentang pembagian yang kedua, yaitu tentang tauhid al-uluhiyah. Uluhiyah ilahan, yaitu ya dari kata ilah, Tuhan ya. Ini sebetulnya masih terkait tentang pengesaan Allah pada hal ketuhanan, pada ketuhanannya. Tapi yang poin pentingnya di sini yang akan dibahas ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, berkata Syekh, wa yuqalu lahu tauhidul ibadah bi'tibaraini. Fa bi'tibari ya idhafatihi ila Allah yusamma tauhidul uluhiyah. Kita baca ulang. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadati bi'tibarain. Tauhid ini dinamakan tauhid ibadah dengan dua i'tibar, dengan dua penjelasan atau dengan dua pemahaman ya. Fa bi'tibari idhafatihi ila Allah yusamma tauhidul uluhiyah. Kemudian wa bi'tibari idhafatihi ila al-khalqi yusamma tauhidul ibadah. Jika tauhid ini jika pembahasannya ini disandarkan kepada Allah, atau jika nama tauhid uluhiyah ini disandarkan kepada Allah, maka dia ya dikenal dengan tauhid uluhiyah, dengan pengesaan Allah ya, pengesaan ketuhanan Allah. Tetapi jika disandarkan nama ini tauhid uluhiyah ini kepada makhluk, maka yusamma tauhidul ibadah, maka dia dikenal dengan nama pengesahan atau pengagungan ibadah kepada Allah. Ya, pengesahan ibadah kepada Allah. Wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah ya, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengsatukan Allah ya azza wa jalla dengan ibadah kita, dengan ibadah kita. Fal mustahiqu lil ibadati huwa Allah taala, qala taala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Ya, maka yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu kata Allah karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang haqq. Wa anna ma yad'una min duni, dan apa yang mereka seru ya, da'a yad'u, apa yang mereka seru atau apa yang mereka sembah atau apa yang mereka
doa kepadanya, memanggil atau apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil, Wa wal ibadatu tutlaqu ala syai'ain. Dan ibadah itu ada pada dua ya, pada dua gambaran ya, kita sebut saja begitu. Al-awwal, yang pertama adalah at-ta'abbud bermakna at-tadallul lillah azza wa jalla bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi mahabbatan wa ta'ziman. Yang pertama adalah ibadah bermakna at-ta'abbud, penghambaan ataupun tadallul, perendahan diri kita ya merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mahabbatan wa ta'ziman, karena pengagungan kita kepada Allah dan karena kecintaan kita kepada Allah. Ya, yakni kita beribadah, kita merendahkan diri kepada Allah dengan menjauhi larangan dan menjalankan perintah, bukan lain karena semua itu kecintaan kita kepada Allah dan karena pengagungan kita kepada Allah. Kemudian gambaran yang kedua dari ibadah itu ya, asani, yang kedua adalah al-muta'abbadu bihi, yang kita jadikan dengannya kita beribadah. Kita beribadah dengan apa? Ya, kalau kita terjemahkan begitu ya. Ini al-muta'abbadu bihi, sesuatu yang kita beribadah dengannya. Ya. Atau dalam definisi misalnya, apa itu ibadah yang kedua? Ibadah yang pertama tadi ta'abbud ya, dan atau tazallul, penghambaan diri dan perendahan diri kita kepada Allah. Ibadah yang bermakna yang kedua itu ya adalah sebagaimana yang dikatakan kama qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu mencakup segala sesuatu ya yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan ridho Allah, yang Allah suka dan Allah ridho. Itu semua adalah ibadah. Baik itu mencakup perkataan, perbuatan ya, baik itu zahir dan batin, secara zahir dan batin. Artinya ibadah itu luas, mencakup apa-apa yang Allah suka dan Allah ridho dari perkataan dan perbuatan, baik itu dalam bentuk yang nampak ataupun yang tersembunyi, zahir dan batin. Ya. Mithlu dzalika as-salatu fa fi'luha ibadatun wa huwa ta'abbud wa nafsu shalah ibadatun fa huwa al-muta'abbadu bihi. Misalnya salat ya, salat perbuatannya itu adalah ibadah. Wa huwa, dan perbuatan kita itu ya itu merupakan sebuah peribadatan ya, peribadatan. Dan salat karena dia adalah ibadah, maka salat itu adalah sarana, dengannya kita beribadah kepada Allah. Fa ifradullah bi hadzal tauhid an takuna 'abdan lillahi wahdahu tufriduhu bit tadallul mahabbatan wa ta'ziman wa ta'buduhu bima syuri'a atau bima syara'a. Oleh karena itu, mengisahkan Allah pada pembahasan ini, pada tauhid uluhiyah ini, adalah kita hendaknya menjadi hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita hanya kepada Allah. Jadi penghambaan kita hanya kepada Allah semata dan perendahan diri kita hanya kepada Allah karena pengagungan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah, dengan kita menyembahnya dengan ibadah yang Allah perintahkan, dengan ibadah dengan apa-apa yang Allah perintahkan.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Surat Al-Isra ayat 22. Allah berfirman, dan janganlah ya kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sehingga kalian menjadi tercela dan menjadi ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala ta'ala, Allah juga berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah ayat 2. Ayat 2 ya, karena ayat satunya itu bismillahirrahmanirrahim, tetapi kalau dalam salat disirkan. Waqala ta'ala, Allah berfirman, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb seru sekalian alam. Fa wasfuhu subhanahu bi annahu rabbul alamin atau bi annahu rabbul alamin kata'lili lithubutil uluhiyyati lahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya bahwa dia sebagai Tuhan, sebagai Rabb sekalian alam. Ini kata'lil, seperti sebagai alasan ya, sebagai alasan bahwasanya dia adalah Tuhan ya, bahwasanya dia adalah atau begini, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya sebagai pencipta sekalian alam, sebagai Tuhan, sebagai Rabb sekalian alam. Ini adalah sebab ya, adalah sebab kita menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan alam semesta ini. Fahuwa al-ilahu li'annahu rabbul alamin, dan tentu dia adalah Tuhan ya seluruh sekalian alam ini. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Fal munfaridu bil khalqi huwal mustahiqqu lil ibadah, dan siapa yang telah menciptakan ya, siapa yang sendiri mampu menciptakan dengan tanpa bantuannya. Al-munfarid maksudnya tunggal. Ya, zat mana yang bersendirian dalam penciptaan alam raya ini, maka dia juga yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idz minas safahah an taj'al makhluqal haditsah ya, idz minas safahah an taj'ala al makhluqa al haditha, ini al-aila, ini ditulis al-aila ya, saya baca ulang. Idz minas safahati an taj'ala al makhluqa al haditha al-aila lil fana ilahan tu'baduhu atau ta'buduhu. Jadi merupakan suatu kejahilan atau kebodohan jika kita menjadikan makhluk yang hadis, yang tidak kekal, yang baru diciptakan ya, yang fana, sebagai ilah yang disembah. Merupakan suatu kebodohan kalau kita jadikan makhluk sebagai Tuhan. Fahuwa fil haqiqati lan yanfa'aka. Ya, padahal makhluk itu hakikatnya tidak memberi manfaat kepada kita. La bi'ijadi wala bi'idami wala bi'imdad. Makhluk itu tidak bisa mengadakan apa-apa untuk kita, dan tidak bisa juga menghilangkan apa-apa yang ada pada diri kita. Tidak bisa menjadikan ada apa-apa yang ada pada diri kita dan menghilangkan apa-apa yang ada pada diri kita. Dan ya, makhluk itu tidak bisa menjadikan imdad, pertolongan yang hakiki kepada kita ya, tidak bisa memberikan pertolongan kepada sesama kita ya, sesama makhluk. Fa minas safahati an ta'tiya ila qabril insan
atau ila qabri insanin sara ramiman tad'uhu wa ta'buduhu. Merupakan suatu kejahilan jika seseorang datang kepada kuburan orang lain yang sudah menjadi tulang belulang, kemudian dia berdoa di sana, beribadah di sana. Fa wa huwa bihajatin ila du'aika wa anta lasta bihajatin ila an tad'uhu fa huwa la yamliku li nafsihi atau la yamliku nafsahu naf'an wala darra fa kaifa yamliku li ghairihi. Dan sesungguhnya orang yang berada di dalam kuburan itu lebih butuh kepada doa-doa kita daripada kita yang mendoakannya. Ya, artinya kita tidak butuh mendoakannya. Kita mau doakan ya, kalau kita doa ya, tapi bukan suatu kebutuhan kita. Ya, dia yang lebih butuh daripada doa kita. Fahaula ya, dan mereka yang telah meninggal yang sudah dikubur itu tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin lagi mereka mau memberi hal itu kepada orang lain, memberi manfaat dan mudarat kepada orang lain, kepada dirinya saja tidak dapat berbuat apa-apa. Wa hadzal qismu kafara bihi wa jahadahu aktsara al-khalqi wa min ajli dzalika arsalallahu ar-rusula wa anzala 'alaihim al-kutuba qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya. Oleh sebab itu, atas dasar tauhid inilah sehingga ya, atau wahadal qismu kafara bihi wa jahadahu aktsarul khalqi. Dan tauhid jenis inilah yang paling banyak diingkari oleh kebanyakan manusia dan diingkari oleh kebanyakan manusia tauhid ibadah ini. Dan oleh sebab tauhid ibadah inilah para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sebab tauhid ibadah inilah kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika," dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami telah mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku kata Allah. Wa ma'hadza fatba'ur rusuli qillatun. Sekalipun begitu, pengikut para rasul itu adalah mereka yang berjumlah sedikit. Qala alaihi salatu wassalam, fara'aitun nabiyya ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat, ya, artinya Nabi melihat, mendapat pandangan di padang mahsyar, ya, saya melihat ada nabi yang diikuti oleh kelompok yang besar. Nabi jalan dengan umatnya yang sangat banyak, seorang nabi. Ada juga nabi yang berjalan dengan satu atau dua orang pengikutnya saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu hadun, bahkan saya melihat kata Nabi seorang nabi yang berjalan tidak ada pengikutnya walaupun satu orang. Kemudian Syekh Al-Utsaimin di sini mengatakan at-tanbih, peringatan, ya, peringatan bahwa minal ajabi atau minal ajab anna aktsaral musannifin fi ilmi al-tauhid minal mutaakhirin yurakkizuna ala tauhidir rububiyyah wa ka'annama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujudal rabbi wa in kana yujadu man yunkiru rabb wa in kana yujadu man yunkiru rabba walakin ma aktsarul muslimin al-waqi'ina fi syirkil ibadah, ya. ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج إليه هؤلاء المسلمين الذين يقولون بأنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون. Syekh mengatakan bahwa merupakan suatu yang sangat diherankan. Kebanyakan para penulis kitab-kitab tauhid, para ulama-ulama, ya, para musannif, para penulis buku-buku tauhid itu mereka dari kalangan mutakhirin, dari
penulis yang di abad-abad ini, mereka memfokuskan ya kepada tauhid rububiyah, tauhid yang kita sudah jelaskan di awal. Mereka memfokuskan tulisan mereka pada tauhid bagian itu. Seakan-akan kata Syekh ya, seakan-akan mereka itu sedang mendakwahi suatu kaum yang mengingkari Tuhan. Seakan-akan mereka mendakwahi suatu kaum yang mengingkari Tuhan. Ya, kita sudah jelaskan bahwa sampai orang musyrik di zaman Nabi pun tidak mengingkari itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita sudah sebutkan wala in sa'altahum man ya, kalau kalian bertanya kepada Allah berfirman wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau kalian bertanya kepada mereka orang musyrik Mekah siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka akan katakan Allah yang menciptakan. Jadi mereka itu tidak bermasalah dengan tauhid rububiyah, tapi yang menjadi masalah mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Ya, mereka sembah Allah, yakini Allah, tetapi mereka sembah lagi tuhan-tuhan yang lain. Oleh karena itu Syekh dia fokuskan di sini bahwa heran di kalangan para penulis kitab-kitab tauhid di abad-abad ini memfokuskan pada tauhid rububiyah saja, padahal seakan-akan mereka itu mendakwahi suatu kaum yang tidak mengenal Tuhan. Sekalipun ya ada segelintir yang mengingkari Tuhan, tetapi nama aktsarul muslimin, tetapi kebanyakan permasalahan kaum muslimin yang nyata ini adalah pada persoalan ya syirik dalam ibadah, yaitu pada persoalan tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah ini. Kata Syekh, oleh karena itu harusnya kita memfokuskan diri pada tauhid rububiyah ini sampai kita mengeluarkan manusia dari persoalan ini, dari penyakit mereka ini, yang mana mereka kadang mengatakan bahwa kami muslim tetapi mereka telah musyrik, berdoa di kuburan, berdoa kepada orang yang mati, berdoa di pohon-pohon, ya, sehingga mereka sebetulnya syirik, ya, tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka melakukan amalan syirik tetapi mereka tidak mengetahui. Demikian dulu apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.